Kembali di presisi utama pemirsa, Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mengungkap 24 kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Lampung melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus joki CPNS Kejaksaan 2023 dengan total 6 tersangka ke Kejati Lampung. Informasi lengkapnya kami rangkum dalam Kilas Presisi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam presisi. Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mengungkap 24 kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dari 24 kasus yang diungkap, 10 kasus diungkap sebelum Ops Narkoba Progo 2024, sedangkan 14 kasus lainnya diungkap selama periode Ops Narkoba Progo 2024. Operasi ini merupakan upaya berkelanjutan Satres Narkoba Polresta Yogyakarta untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Yogyakarta. Dari operasi tersebut, pihaknya mengamankan 24 tersangka. Puluhan tersangka ini terdiri dari 21 laki-laki dan 3 lainnya perempuan. Sejumlah barang bukti juga disita polisi dengan rincian sabu sebanyak 23,39 gram, ganja sebanyak 35,28 gram, dan obat terlarang sebanyak 77.856 butir. Meski begitu, dari pengungkapan kasus tersebut masih akan terus dilakukan pendalaman kasus karena ada kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar. Di Reskrimsus Polda Lampung melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus joki CPNS Kejaksaan 2023 dengan total 6 tersangka ke Kejati Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astutik mengatakan, pelimpahan ini setelah penyelidikan yang dilakukan oleh di Reskrimsus Polda Lampung selesai. Adapun identitas para tersangka yakni RDS, ABN, IG, RA, KYP, serta BO. Peran para tersangka pada kasus ini bermacam-macam, mulai dari perekrut hingga joki. Diketahui para tersangka merupakan alumni Universitas Negeri ternama. 2 diantaranya masih aktif sebagai mahasiswa. Kasus tersebut terungkap dari hasil pendalaman terhadap tersangka RDS yang lebih dulu ditangkap. RDS beraksi pada Senin 13 November 2023 lalu di Geraha Asafa Join, Raja Basa, Bandar Lampung. Namun ia gagal karena aksinya diketahui usai tak lolos face recognition sesaat sebelum memasuki ruang tes. Setelah menangkap RDS secara bertahap, pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku lainnya. Polres Bangka Selatan memulai edukasi dan sosialisasi terkait penambahan syarat untuk membuat SIM menggunakan BPJS Kesehatan. Satlantas Polres Basel mengecarkan edukasi ini kepada masyarakat yang sedang mengurus pembuatan maupun perpanjangan SIM. Implementasi penerapan aturan ini mulai tanggal 1 Juli hingga 30 September 2024 di 7 wilayah Polda. Sedangkan untuk Polres Bangka Selatan saat ini masih melakukan persiapan dan menggencarkan edukasi serta sosialisasi. Proses uji coba ini untuk memastikan penerapan aturan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan ataupun perpanjangan SIM. Implementasi aturan ini pun direncanakan tidak serta-merta melainkan secara bertahap. Personel Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan lomba kuliner dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 2024 yang bertempat di Mako Polres Aceh Barat Daya, Jalan Bukit Hijau, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Agus Sulistianto menyampaikan, kegiatan perlombaan kuliner ini dari Polri dan untuk Polri dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Bayangkara ke-78. Dengan digelarnya kegiatan perlombaan ini diharapkan dapat memberikan semangat, motivasi, dan meningkatkan kekompakan serta semakin mempererat hubungan silaturahmi di antara anggota. Dalam perlombaan kuliner kali ini yang menjadi juara pertama yaitu Sat Intelkam, untuk juara kedua Sat Polairut, Sat Binmas, SPKT, sementara untuk juara ketiga dimenangkan oleh Satlantas.